إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المتقين rahimani wa rahimakumullah, hadirin jamaah salat fardu Jumat yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu an bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah dan setibanya beliau di Madinah, di antara nasihat pertama beliau yang beliau sampaikan kepada kaum muslimin ketika itu, kepada umatnya ketika itu, kepada sahabatnya ketika itu adalah ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilu arham wasallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisun hasan sahih rawahu at-Tirmizi. Di dalam riwayat ini, di dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya ketika itu dan tentu saja untuk kita semua umatnya di masa sekarang. Ada 4 hal yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak dengan keempat hal inilah Allah Azza wa Jalla akan memasukkan kita ke dalam syurganya. 4 hal inilah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Apa yang pertama kata baginda Nabi alaihi salatu wasallam? Afsus salam, sebarkan salam. Ini kan hal yang sederhana sebetulnya mengucapkan salam. Tapi sebagaimana yang disampaikan oleh para asatidzah dalam berbagai kesempatan, Islam itu bukan persoalan yang besar atau yang kecil, persoalan yang sepele, remeh-temeh atau persoalan yang penting, tidak. Sebab apa? Rasulullah SAW sejak awal pun sudah mengatakan bahwa bagi kita setiap mukmin itu tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Makanya dalam satu sabda yang lain Nabi mengatakan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Artinya mengucapkan salam ini adalah merupakan satu perbuatan baik yang nampaknya sepele dia, biasa dia. Tapi Masya Allah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa mengucapkan salam itu merupakan salah satu dari sekian asbab, dari sekian sebab yang Allah Azza wa Jalla akan memasukkan seorang mukmin ke dalam syurganya. Jadi sebarkan salam. Jadi kan kadang-kadang kita sesama muslim ketemu ngucapin salam aja males betul ya. Hanya karena berbeda pandangan, ya, berbeda pikiran, padahal sama-sama muslim, sama-sama mukmin.
Hanya karena tanda petik berbeda pengajian begitu ya. Hanya karena beda tampilan, yang satu pakai jenggot, yang satu enggak. Yang satu celana cingkrang, yang satu enggak. Ini saja sudah masalah ini. Padahal kita sesama muslim, sesama mukmin. Ayatnya sudah jelas, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ada satu hadis dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat ya, Imam Tabrani meriwayatkan hadisnya hadis hasan. Apa kata baginda Nabi SAW? Selemah-lemah manusia itu adalah orang yang malas berdoa kepada Allah. Dan sebakhil-bakhil manusia, sepelit-pelit manusia, itu orang yang tidak mau mengucapkan salam. Ya, saya kira ya wajar saja ya. Orang pelit ya, ngucapin salam aja nggak mau gitu kan. Ini hadirin sekalian, jadi hal yang pertama dalam hadis ini yang disampaikan Rasulullah SAW yang menjadi asbab, menjadi salah satu sebab dimasukkannya seorang mukmin ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah afsus salam, sebarkan salam. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan afsus salam bainakum ya, sebarkan salam di antara kalian. Bahkan betapa detailnya Rasulullah SAW menjelaskan tentang salam ini, sampai dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan kaidahnya. Ya. Sebarkan salam ar-raqibul 'alal mashi, yang berkendaraan ucapkan salam kepada yang berjalan, yang berjalan ucapkan salam kepada yang duduk, yang sendiri ucapkan salam kepada jumlah yang banyak. Sampai seperti itu Nabi ajarkan kita. Bahkan salam inilah yang nanti ya, akan menjadi ucapan yang disampaikan oleh malaikat kepada para penghuni surga di akhirat kelak. Ya. Makanya kan kita sering mendengar ada asatidzah yang membuka salamnya sebagai uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, bitahiyatis salam, bitahiyatil ahlil jannah. Baru dia mengucapkan salam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jadi itu, kepada kalian semua saya ucapkan salam Islam, salam pembuka dan salam pahala ahlul jannah. Barulah kemudian mengucapkan salam. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah yang pertama. Yang kedua, sebagaimana dijelaskan Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, jadi dia di antara nasihat pertama Nabi ketika sampai di Madinah kepada kaum muslimin, setelah afsus salam wa at'imut ta'am. Jadi memberi makan, berbagi makanan, bersedekah, bersedekah kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan. Jadi Masya Allah ya. Jadi dari awal betapa indahnya ajaran ini ya, begitu luar biasanya Islam, begitu luar biasanya Rasulullah SAW. Begitu sampai ke Madinah mengajarkan umatnya untuk mengucapkan salam, karena umat Islam ini kan umat yang cinta damai, yang penuh dengan keselamatan. Bahkan apa? Mengajarkan umatnya untuk peduli kepada orang lain. Wa at'imut ta'am, memberi makan, berbagi makanan kepada siapa yang membutuhkan, bersedekah. Hari ini luar biasa ya, akibat Covid, dampak dari Covid-19, banyak di antara kita yang tidak lagi bekerja, yang sangat memerlukan bantuan orang lain, tidak memiliki penghasilan, banyak yang susah secara ekonomi, pengangguran bertambah. Saya kira hadis ini mengajarkan kepada kita untuk berbagi kepada orang lain. Wa'at'imut ta'am, ya, bersedekah kepada siapa yang membutuhkan, baik itu kerabat kita, sahabat kita, maupun orang-orang lainnya, baik itu di antara kaum muslimin maupun juga selain mereka. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat memahami sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis lainnya, hadis sahih dari Imam Muslim, ya, ma naqasat sadaqatu min mal, tidak akan pernah berkurang harta orang yang bersedekah. Jadi nggak ada tuh ceritanya orang rajin sedekah tuh hartanya kurang. Justru bal yazdad, Allah akan tambah. Ya. Boleh jadi Allah akan tambah secara manfaatnya, dan boleh jadi Allah Azza wa Jalla tentu saja akan menambah baginya ganjaran di akhirat kelak. Tapi yang jelas Nabi mengatakan dalam riwayat yang sahih ini, tidak akan pernah berkurang harta orang yang bersedekah.
ma naqasat ya sadaqatu min mal. Tidak akan berkurang ya dengan sedekah itu ya, harta orang. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wat'imut ta'am ini juga merupakan salah satu sebab yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin kita harus berbagi. Jadi kan menunjukkan bahwa seorang mukmin dalam hadis ini ya, apa yang menjadi penyebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena dia berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi sebagai seorang muslim kita nggak boleh egois. Ya. Kita tidak boleh sibuk dengan diri kita sendiri tanpa pernah memikirkan orang lain. Tidak. Ya. Jadi seorang mukmin itu bukan orang yang nggak peduli sama orang lain. Tapi seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang benar adalah orang yang peduli dengan nasib orang lain. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Adapun yang ketiga dalam hadis ini, kemudian Nabi SAW menyampaikan, ya, wasilu arham, menyambung hubungan silaturahim. Arham ini jamak dari rahim, gitu ya. Maknanya adalah bagaimana kita menyambung hubungan dengan kerabat-kerabat kita. Bapak, ibu, ya, kakak, adik, abang, cece dan lain sebagainya, saudara sepupu dan lain sebagainya, saudara-saudara. Nah, ini menyambung hubungan silaturahim. Ya. Dan apabila ini kita jaga dengan baik, ya, kebersamaannya, kekerabatannya, baik itu apakah saling mengunjungi, apakah kemudian saling berbagi, tabadul hadaya, berbagi hadiah dan seterusnya. Ini Masya Allah, ini adalah merupakan perkara yang juga bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi di awal saya membacakan ayat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Ya, tasaaluna bihi wal arham. Kalian saling meminta dan apa? Kalian saling menjalin silaturahim. Ya. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di masa pandemi ini ya. Yang kemarin 1 tahun lebih mungkin tanda petik agak terganggu ya hubungan kita secara sosial, secara kekeluargaan. Kita nggak bisa mengunjungi bapak dan ibu kita di kampung, ya, sanak saudara kerabat. Tapi alhamdulillah, ya bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pandemi semakin melandai dan insya Allah mudah-mudahan segera akan selesai insya Allah. Mudah-mudahan setidaknya bismillah ya, kalau memang betul-betul COVID nggak bisa hilang di muka bumi Indonesia ini, setidaknya mudah-mudahan COVID-nya nggak jadi pandemi lagi, tapi jadi endemi. Statusnya sama dengan TB paru, dengan DBD gitu ya, dan seterusnya ya. Tapi mudah-mudahan bisa, karena di beberapa negara sekarang juga sudah free masker, sudah bebas untuk tidak menggunakan masker, seperti beberapa negara di Eropa. Mudah-mudahan. Nah, dengan itu kita kemudian bisa membangun kembali hubungan kekerabatan kita. Kunjungi bapak ibu di kampung, kunjungi saudara-saudara di kampung. Kalau selama ini cuma video call gitu kan, SMS dan lain sebagainya, nah, sekarang kita bisa menyapa mereka dan insya Allah bisa memeluk mereka insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah ini hadirin sekalian ya, ini yang ketiga ya. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, apa kata Nabi SAW? Wasallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Apa hal yang keempat yang akan membawa seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan ia masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla? Karena Nabi mengatakan tadkhulul jannata bisalam. Jadi kalau udah 4 hal ini dilaksanakan oleh seorang mukmin, tadkhulul jannata bisalam, masuklah kalian ke dalam surga yang penuh dengan keselamatan. Apa yang keempat? Salat di malam hari di saat manusia sedang tertidur. Ya qiyamul lail, ya salat tahajud. Ya ini kan Masya Allah ya, ini merupakan salah satu amalan yang dilakukan oleh orang-orang saleh sebelum kita. Bahkan ia adalah merupakan tradisi salafun saleh, orang-orang saleh sebelum kita. Jadi kita kan suka banyak yang teriak, saya ingin mengikuti salafus saleh, saya ingin ya mengikuti mereka. Betul, ikuti ajarannya, kefahamannya, dan ikuti amal mereka. Dan salah satu amal unggulan mereka itu adalah salat malam. Jadi antum jangan ngaku pengikut salafus saleh, bermanhaj kepada mereka, mengikuti mereka,
Kalau kita tidak terbiasa setiap hari bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail, dan siangnya melaksanakan puasa sunnah. Karena banyak orang yang ngaku-ngaku tapi apa, salat malamnya malas, puasa sunnahnya nggak pernah. Tapi ngakunya pengen mengikuti salafun saleh, orang-orang saleh sebelum kita. Padahal kita tahu salafus saleh itu dari mulai sahabat, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, mereka itulah ahlus siyam wal qiyam, ahlinya puasa sunnah dan ahlinya salat malam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.